Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, anak-anak, pada pembelajaran seni musik kelas 10. Pada pertemuan kita kali ini anak-anak, saya akan membahas tentang konsep musik tradisional. Tujuan dari pembelajaran kita anak-anak pada kali ini ialah memahami konsep musik tradisional dilihat dari sejarah, bentuk tangga nada, karakteristiknya, dan juga fungsinya. Konsep musik tradisional. Apa itu konsep musik tradisional? Kalau kita bicara konsep adalah rancangan atau rencana. Rencana musik tradisional. Apa yang kita bahas dari rencana musik tradisional ini? Saya kaitkan ketika rencana musik tradisional ini berkaitan dengan beberapa hal yang mendasari musik tradisional, baik lahirnya. Jadi kalau kita lihat rencana musik tradisional, nggak mungkin kita bicara tentang yang lain kecuali kelahirannya, dari mana asalnya. Nah, sebelum kita bahas konsep, kita perlu mengulang kembali apa itu musik tradisional. Musik tradisional ialah musik yang hidup di lingkungan masyarakat secara turun-temurun di Indonesia. Nah, setelah kita memahami musik tradisional ini, kita akan belajar tentang konsepnya. Konsep tadi kita bicara tentang rencana. Jadi kalau rencana kita tidak bisa lepas dari lahirnya musik tradisional. Musik tradisional lahir dari musik klasik lingkungan kerajaan. Jadi musik tradisional itu awalnya dari musik klasik lingkungan kerajaan. Musik klasik sendiri di lingkungan kerajaan dikatakan klasik karena mempunyai aturan-aturan baku yang tidak boleh dirubah oleh orang yang memainkannya. Jadi dia mempunyai aturan-aturan baku, baik itu alat musiknya yang digunakan, cara memainkannya, busananya ketika memainkannya, cara membawakan musik tersebut atau menampilkan musik tersebut, ada aturan bakunya, tidak boleh sembarangan dirubah. Nah, ketika musik klasik ini diperdengarkan kepada masyarakat umum, ketika masyarakat umum ini mendengarkan, mereka tertarik, sehingga ketika mereka pulang di lingkungan masyarakatnya, mereka ingin memainkannya dan coba memainkannya dengan segala kemampuan mereka dan keterbatasan mereka, mencontoh dari musik-musik klasik di lingkungan kerajaan, sehingga lahirlah musik baru di lingkungan mereka, yaitu musik tradisional yang tercipta dari masyarakat umum tadi, yaitu masyarakat luar kerajaan yang melihat musik klasik dan ingin memainkannya. Setelah dimainkan, terus sudah jadi sehingga dikatakan sebagai musik tradisional. Nah, setelah kita memahami konsep lahirnya tadi, musik tradisional konsepnya ya dari musik klasik. Nah, kita belajar tentang konsep yang kedua, yaitu tentang konsep tangga nada musik tradisional. Jadi ketika memainkan musik tradisional, tidak bisa lepas dari tangga nada musik tradisional atau nada-nada yang digunakan untuk membangun musik atau membuat musik tradisional tersebut. Tangga nada musik tradisional yang digunakan ialah tangga nada pentatonis. Jadi kita mengenal dua tangga nada, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Pentatonis inilah yang digunakan untuk membuat musik tradisional. Nah, musik tradisional sendiri setelah menggunakan tangga pentatonis, pentatonis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pentatonis pelok, tangga nada pentatonis pelok. Yang kedua ialah tangga nada pentatonis selintu. Nah, kedua tangga nada pentatonis pelok dan pentatonis selintu ini yang sering digunakan pada musik tradisional. Tangga nada pelok yaitu tangga nada yang terdiri dari 7 nada, hampir sama dengan tangga nada diatonis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau kalau kita istilahkan pada musik yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si.
Tetapi ketika berada pada musik tradisional, bukan lagi sebutannya menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, tetapi menjadi ji, ro, lu, pat, mo, nem, dan yang terakhir adalah pi, singkatan dari pitu. Kita lihat dibacanya mengambil dari suku kata di belakangnya, itu siji diambil dari ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi, dan seterusnya. Itulah tangga nada pentatonis pel. Yang kedua ialah tangga nada pentatonis lindro. Tangga nada pentatonis lindro terdiri dari nada-nadanya yaitu 1, 2, 3, 5, 6, dan diulang lagi 1. Itu tanda aksennya diabaikan saja. Ini ada tanda aksen harusnya di belakang ya, mohon maaf salah ketik. Nah, pengucapannya juga sama, dibaca dengan istilah ji, ro, lu, mo, nem, ji. Jadi setelah kita tahu tadi konsepnya tentang konsep lahirnya musik tradisional, sekarang kita tahu konsep atau kerangka yang membangun musik tradisional dari nadanya, yaitu menggunakan tangga nada selindro dan pelok, atau boleh dibolak-balik pelok dan selindro. Konsep yang selanjutnya yang mewarnai atau membangun dari musik tradisional adalah tentang karakteristiknya. Karakteristik musik tradisional sangat identik dengan yang pertama bersifat informal. Dikatakan bersifat informal karena kalau kita menilik tadi adalah masyarakat umum, bukan lagi lingkungan kerajaan, sehingga musik ini bersifat informal atau sederhana, baik dari penggunaan bahasanya, penampilannya, peralatannya, dan semuanya bersifat informal. Bahkan juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kebanyakan informal juga. Yang kedua, syair lagu menggunakan atau berbahasa daerah. Jadi ketika musik tradisional ini lahir di lingkungan daerah tertentu, otomatis bahasa yang digunakan menggunakan bahasa daerah di mana musik tersebut lahir atau di mana masyarakat yang menciptakan musik tersebut berada, bahasanya yang menggunakan bahasa daerah. Ketiga, pemainnya tidak terspesialisasi. Nah, ini juga suatu konsep. Jadi kebanyakan musik tradisional ini pemainnya tidak ada spesialisasi. Jadi hampir semua pemain musik tradisional bisa memainkan alat musik yang akan digunakan untuk bermain musik tradisional. Biasanya mereka bergonta-ganti posisi untuk memainkan alat-alat musiknya. Itulah yang dikatakan tidak terspesialisasi. Semua pemain bisa memegang alat musik atau bisa bernyanyi, nggak hanya pemegang alat musik, bisa juga bernyanyi. Jadi tidak ada spesialisasinya. Yang keempat, yang paling dominan yaitu menjadi budaya masyarakat. Jadi musik tradisional selalu menjadi budaya mereka, di lingkungan mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yang kelima yaitu melibatkan alat musik daerah, karena konsepnya karakteristik tadi melibatkan alat musik daerah. Biasanya musik tradisional ini alat musiknya juga khas sekali, kadang-kadang tidak ditemukan di daerah yang lainnya, sehingga makanya dikatakan sebagai yang keempat budaya masyarakatnya. Setelah kita bicara tentang konsep karakteristik, ya karakteristik juga menjadi konsepnya tentang musik tradisional. Ini yang terakhir adalah fungsinya. Jadi kita kalau bicara konsep kita tidak bisa lepas juga dari fungsi musik tradisional. Meskipun fungsinya banyak, saya hanya mengambil beberapa fungsi yang utama saja. Yang pertama sebagai sarana ritual adat. Kenapa sebagai sarana ritual adat musik tradisional? Kembali lagi musik tradisional ini lahir dari budaya, sehingga budaya-budaya itu kadang-kadang diwakili oleh musik tradisional sendiri. Contohnya ketika acara bersih desa, acara nyadran atau sebagainya, atau acara penting-penting ritual adat di desa ya, banyak acara-acara biasanya tanam padi atau
yang lainnya atau panen padi. Nah, musik tradisional ini sering digunakan sebagai pelengkap sarana ritual adat. Yang kedua sebagai sarana hiburan. Kalau kita lihat tadi karakteristiknya yaitu informal, yaitu sederhana. Kembali lagi, kalau fungsinya, konsepnya musik tradisional ini juga sebagai musik hiburan saja, jadi sederhana sekali, hanya untuk menghibur. Yang selanjutnya, konsep musik tradisional dilihat dari fungsinya yaitu sebagai sarana pengiring seni tari dan seni drama. Jadi musik tradisional di daerah Indonesia ini terkadang tidak hanya sebagai musik yang didengar saja, tapi juga mengiringi seni tari. Misalkan tari jaranan, terus tari-tari yang lainnya, atau juga seni drama atau seni teater, misalkan ludruk ataupun ketoprak ataupun beberapa seni drama tradisi yang ada di lingkungan masyarakat sekitar atau ada di lingkungan masyarakat Indonesia. Yang terakhir sebagai sarana ekspresi dan sarana ekonomi. Yang saya maksud sarana ekspresi ini konsepnya ya sebagai ajang untuk kepuasan batin bagi senimannya atau yang membawakan atau memainkan musik tersebut. Tetapi juga kadang juga sarana ekonomi bagi pemainnya juga ketika mereka dimintai tolong untuk main, mereka juga kadang juga menerima upah atau menerima jasa dari tampilan mereka dalam bentuk uang untuk imbal baliknya sebagai ucapan terima kasih mereka dikasih uang dan sebagainya, sehingga konsepnya pada musik tradisional juga sebagai sarana ekonomi. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang konsep musik tradisional jika dilihat dari sejarahnya, asal lahirnya musik tradisional, terus dari tangga nada, dilihat dari karakteristiknya, yang terakhir dilihat dari fungsi musik tradisional itu pada lingkungan masyarakat. Saya harap ini menjadi tambahan pada pertemuan kita kali ini, ya, semakin tahu tentang musik Indonesia, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi dan segera keluar dari pandemi Covid ini. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Salah tulisan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.